Kata iblis di dalam Al-Quran disebut sebanyak 11 kali. Ada banyak tafsir dari para ulama yang membahas tentang iblis. Namun dalam artikel ini sepenuhnya kita akan membahas tentang iblis berdasarkan kitab karya At-Tabari yang berjudul At-Tarikh wa Ar-Rasul wa Al-Mulk, Sejarah Para Nabi dan Raja. At-Tabari memiliki nama lengkap Abu Ja'far Muhammad bin Jarir At-Tabari. Dia dilahirkan pada tahun 839 di Tabaristan, sekarang Iran, dan meninggal pada tahun 923 di Baghdad, Irak. At-Tabari seringkali disebut sebagai sejarawan Islam. Namun sesungguhnya di luar itu, ia juga seorang tafsir Al-Quran. Bahkan meskipun sekarang sudah tidak ada pengikutnya lagi, dia juga pernah dijadikan imam mazhab dalam Islam. Salah satu peristiwa yang terjadi selama pemerintahan musuh Allah atau iblis ketika dia masih taat kepada Allah adalah seperti apa yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas. Iblis berasal dari suku malaikat yang disebut jin. Di antara para malaikat itu adalah mereka yang diciptakan dari api samun atau api yang panas, kering, dan dipenuhi debu di padang pasir, khususnya seperti yang ada di Arab. Namanya adalah Al-Harith. Dia adalah salah satu penjaga surga. Semua malaikat kecuali suku ini atau jin diciptakan dari cahaya. Jin yang disebutkan dalam Al-Quran diciptakan dari nyala atau marij, api. Quran Surat Ar-Rahman ayat 15. Marij adalah lidah api yang membara di bagian sisi dan atasnya, dan dia menciptakan manusia dari tanah liat. Yang pertama tinggal di bumi adalah jin. Mereka melakukan kecurangan di sana atau bumi dan menumpahkan darah dan saling membunuh. Allah mengirim iblis kepada mereka dengan pasukan malaikat. Mereka adalah suku yang disebut jin. Iblis dan yang bersamanya atau pasukan malaikat menyebabkan pertumpahan darah kepada mereka dan akhirnya membuang mereka ke pulau-pulau di samudra dan sisi-sisi pegunungan. Keberhasilannya menghampiri pikirannya dan dia berkata, "Aku telah melakukan sesuatu yang belum pernah dilakukan siapapun sebelumnya." Allah tahu bagaimana perasaan iblis, tetapi para malaikat yang bersamanya tidak. Menurut At-Tabari, hadis di atas adalah penjelasan dari Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 30 yang berbunyi, "Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi." Mereka berkata, "Mengapa engkau hendak menjadikan khalifah di bumi itu? Orang yang akan membuat kerusakan kepadanya dan menumpahkan darah. Padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji engkau dan mensucikan engkau." Tuhan berfirman, "Sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui." Jadi berdasarkan hadis di atas yang ditafsirkan oleh At-Tabari, yang dimaksud malaikat ketika mempertanyakan orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah adalah mengacu kepada suku jin yang terlebih dahulu tinggal di muka bumi. Diriwayatkan oleh Al-Rabi bin Anas, Allah menciptakan para malaikat pada hari Rabu. Dia menciptakan jin pada hari Kamis, dan dia menciptakan Adam pada hari Jumat. Beberapa jin menjadi kafir, dan para malaikat turun menuju mereka di bumi untuk melawan mereka, karena pertumpahan darah dan kecurangan muncul di muka bumi. Para ulama di masa-masa awal Islam, yakni para sahabat dan pengikut, memiliki pandangan yang berbeda mengenai kenapa iblis dianggap sombong, dan akhirnya diusir oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam artikel sebelumnya telah diriwayatkan oleh Ibnu Abbas yang disahihkan oleh Al-Dahhak bahwasanya iblis telah menyerang bagian jin yang tidak menaati Allah dan menyebabkan kerusakan di muka bumi. Setelah mengusir mereka, iblis menjadi bangga kepada dirinya sendiri dan menganggap dirinya lebih baik daripada siapapun. Pernyataan kedua dari Ibnu Abbas adalah bahwa iblis adalah penguasa dan pemerintah surga bagian bawah, serta menguasai semua tempat di antara surga bawah dan bumi. Selain itu, dia juga penjaga surga dan sosok yang tekun dalam menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi kemudian dia menjadi bangga dengan dirinya sendiri, dan karena itu dia berpikir bahwa dirinya lebih tinggi dibandingkan dengan yang lainnya, sehingga dia menjadi bersikap berlebihan terhadap Tuhannya. Diriwayatkan oleh Ibnu Abbas, Ibnu Mas'ud, dan beberapa sahabat Nabi lainnya. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala selesai dengan penciptaan apapun yang dia kehendaki, dia duduk tegak di atas tahta. Dia menjadikan iblis penguasa atas surga bagian bawah. Iblis berasal dari suku malaikat yang disebut jin. Mereka disebut jin karena mereka adalah penjaga surga atau al-jannah. Selain menjadi penguasa dari surga yang lebih rendah, iblis adalah seorang penjaga surga. Kemudian kesombongan mempengaruhi dia dan dia berkata,
Allah memberikan ini kepadaku hanya karena beberapa kualitas yang khas atau kualitas yang hanya dimiliki iblis. Ammar bin Hammad, sebagaimana diriwayatkan oleh Ahmad bin Abu Khaitomah, seorang sejarawan Islam, wafat pada usia 94 tahun pada 279 Hijriah atau 872 Masehi. Terkait hadis di atas, memberikan komentarnya. Karena beberapa kualitas khasku atau iblis membuatku menjadi lebih baik daripada para malaikat. Ketika kesombongan itu mempengaruhinya, Allah tahu akan hal itu. Dia berkata kepada malaikat, "Aku menempatkan di bumi seorang khalifah." Komentar Ammar bin Hammad di atas juga merupakan penafsiran dari Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 30 yang berbunyi, "Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi." Mereka berkata, "Mengapa engkau hendak menjadikan khalifah di bumi ini? Orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah. Padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji engkau dan mensucikan engkau." Tuhan berfirman, "Sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui." Diriwayatkan oleh Ibnu Abbas, sebelum menunjukkan ketidakpatuhan, iblis adalah salah satu malaikat. Namanya adalah Azazil. Dia adalah salah satu penghuni di bumi. Dia adalah salah satu malaikat yang paling bersemangat dan berpengetahuan. Itu membawanya ke kesombongan. Dia berasal dari suku yang disebut jin. Hadis riwayat Bukhari dalam tarikh 2-1-170. Dalam riwayat lainnya, Ibnu Abbas berkata, sebagaimana diriwayatkan oleh Ibnu Humaid. Namun dia berkata, iblis adalah seorang malaikat bernama Azazil. Dia adalah salah satu penghuni dan pembudidaya di bumi. Para penghuni di bumi di antara para malaikat dulu disebut jin. Menurut Sa'id al-Musayyab, iblis adalah kepala para malaikat surga bagian bawah. Pendapat Sa'id bin al-Musayyab merupakan tafsir Al-Quran, Surat Al-Baqarah ayat 34 yang berbunyi, "Dan ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kamu kepada Adam, maka sujudlah mereka kecuali iblis. Ia enggan dan takabur, dan adalah ia termasuk golongan orang-orang yang kafir." Pernyataan ketiga yang disampaikan oleh Ibnu Abbas adalah bahwa dia sering berkata, alasan untuk apa yang terjadi adalah bahwa iblis adalah makhluk terakhir yang diciptakan oleh Allah. Dia memerintahkan mereka untuk melakukan sesuatu, tetapi mereka menolak untuk patuh kepadanya.